Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikin. Wa sallallahu ala nabiyyina al-karim Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Memuji kita dan bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala yang telah menghadiahkan kepada kita segala nikmat. Nikmat iman Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat kesempatan, dan nikmat dihadirkannya kita di majelis ilmu. Semoga menambah rasa syukur kita dan rasa syukur yang kita implementasikan di dalam ketakwaan. Salawat serta salam terlimpah tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kepada kita kebaikan-kebaikan yang bermanfaat bagi kita, bermanfaat di dunia, bermanfaat di akhirat, bermanfaat bagi diri sendiri, juga bermanfaat bagi orang lain. Semakin bertambah ilmu yang dikuasai oleh seseorang, maka orang tersebut dituntut untuk mengamalkannya. Setidaknya mengamalkan ilmu itu dengan cara menuntut ilmu. Jadi thalabul ilmi itu juga merupakan pengamalan dari ilmu yang telah dikuasai agar muncul ghirah, istiqomah, kemantapan. Dan ini yang paling penting dan paling utama dari tujuan menuntut ilmu, sehingga kita berjuang sekuat tenaga, sekuat kemampuan kita untuk senantiasa berada di barisan orang-orang yang salih, orang-orang yang berperilaku takwa. Terkadang muncul perasaan atau bahkan kenyataan hadir di dalam diri kita beratnya untuk ibadah, atau mulai luntur semangat, atau berkurang keimanan. Dan ini memang sangat wajar. Dikatakan wajar karena Rasulullah SAW sendiri telah mengatakan, al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bitta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman itu ya terkadang naik, terkadang turun. Terkadang naik dengan ketaatan dan turun ketika kita bergelimang maksiat. Di antara beratnya seseorang melakukan ibadah, itu salah satu faktornya adalah kurangnya ilmu atau kurang dikuasainya ilmu tersebut. Ilmunya banyak tapi tidak bisa menguasai, atau memang Allah tidak menguasakan ilmu itu kepada dia, sehingga sering muncul malas beribadah daripada semangat beribadah. Yang selanjutnya di antara fadilah kekerenan ilmu adalah ilmu itu yu'ti wala yu'ta alaih. Dia didatangi, bukan mendatangi. Ilmu itu harus didatangi, mendatangi tempat pendidikan dan mendatangi majelis ilmu,
mendatangi halaqah ilmu, mendatangi maktab atau perpustakaan, mendatangi guru, mendatangi ustadz. Ilmu itu didatangi. Jangan berharap kita menjadi orang yang berilmu sementara kita ongkang-ongkang di rumah. Itu ngilmu namanya. Kemudian langsung jadi pinter ngaku dapat ilmu laduni. Iya. Ilmu itu didatangi. Ini sepakat ulama, ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Maka kebiasaan kita mendatangkan guru privat ke rumah itu bukan jalan orang solih. Ini perlu diketahui. Mendatangkan ustadz ke rumah, mendatangkan guru ke rumah itu bukan kebiasaan yang baik. Tetapi kita mendatangi mereka. Bahkan dulu seorang khalifah menawarkan kepada seorang ulama untuk datang mengajari putra mahkota, untuk datang ke kerajaan, ke istana. Maka ulama tersebut menolak. Aku tidak akan membeda-bedakan antara anak penguasa dengan anak bukan penguasa. Kalau ingin belajar datang ke majelisku. Meskipun digaji besar, ditawari dengan gaji yang besar, pada waktu itu tidak diterima oleh ulama tersebut. Maka ilmu didatangi bukan mendatangi ini merupakan salah satu cara mendatangkan keberkahan, mendatangkan keberkahan. Jamaah kajian tubuh mengaji rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita. Kemarin di tema itu saya berikan judul, ada yang ingat? Enggak ada? Oh ada. Mempertahankan spirit Ramadan. Ini mau dicek dulu ini. Ramadan kemarin punya spirit apa enggak, itu dulu. Yang mau dipertahankan itu harus ada dulu. Kalau yang mau kita pertahankan saja enggak ada, kita mau mempertahankan apa? Ya, spirit ini memang abstrak. Ya, abstrak. Dan pasti ada, karena apa? Fa'alhamaha, Allah lah yang telah mengilhamkan. Jadi nggak mungkin ada orang kok nggak punya spirit. Beda spirit dengan Saul. Ya. Kalau spirit itu programnya, kalau Saul itu setrumnya. Ya. Ada soulmate, jiwa, belahan jiwa. Jadi semua orang ketika Allah telah aktifkan, maka sejauh mana kita mampu menginstal program-program, nah itu yang akan menjadi spirit kita. Tapi qadarullah, Allah bantu dengan mencincang syaitan-syaitan jahat pada bulan Ramadan, sehingga sebagian besar kesalahan yang dilakukan oleh manusia yang muncul dari godaan syaitan akan berkurang. Hilang sama sekali kayaknya enggak, berkurang. Kayaknya setan-setan yang ecek-ecek masih berkeliaran. Ya, itu yang jago-jagonya itu yang dibelenggu itu sepertinya. Ini ada yang berpendapat seperti itu. Nah, spirit inilah yang akan menjadi energi positif, kekuatan keimanan kita untuk mengarungi bahtera syahru berikutnya.
Karena perjalanan kehidupan kita yang panjang ini membutuhkan bekal, bukan hanya material tetapi materi. Ada yang mempersiapkan materi, ada yang mempersiapkan material. Ada yang memberikan materi, ada yang ganyem material. Gak apa-apa, daripada ngantuk mendingan ngemil. Kalau ngantuk itu tercela. Kalau ngemil enggak. Nah, ngemil sambil ngantuk ini musibah. Nah, spirit itu tadi seperti itu. Nah, ini yang akan kita pertahankan. Maka diharapkan kemana-mana kita membawa energi cadangan yang bisa kita simpan melalui alat penyimpan energi. Kalau sekarang ya mungkin power bank gitu ya. Jadi suatu saat kita kehilangan spirit, bisa kita setrumkan di mana saja. Nah, ini seperti apa aplikasi di dalam spiritual kemanusiaan? Kalau tadi kan HP, nah, seperti apa realisasinya? Maka insya Allah itu yang akan kita sedikit bahas supaya bulan-bulan selain bulan Ramadan ini setidaknya warna Ramadan tetap mewarnai. Ya, sibghahnya itu tetap menjadi warna kehidupan kita. Kalau kita mampu menahan amarah di bulan Ramadan sampai berbuka, ya minimal kita menahan amarah sampai waktu maghrib. Ya. Tapi digunakan untuk merenung dan berpikir, jangan untuk mengakumulasi titenono gitu, bukan. Titenono baru maghrib. Jadi untuk bertadabbur, eksekusi apa enggak? Nah, mudah-mudahan kalau sudah lewat beberapa saat akan lain, akan muncul, karena memang hati ini sangat berbolak-balik cepat sekali. Kalau di bulan Ramadan kita tilawah Al-Quran, itu biasanya ada kerinduan, manakala di bulan Syawal tidak membaca Al-Quran. Ada kerinduan. Biasanya jam sekian ini saya baca Al-Quran. Ya, jam 11 baca Al-Quran, habis sholat duha membaca Al-Quran. Apalagi pada masa yang sangat indah ini kita banyak waktu di rumah. Ini kesempatan yang mungkin sering selip, bukan tidak ingat, tetapi keberkahan ilmu kita yang tidak bisa menjadi spirit tadi itu. Kalau di bulan Ramadan kita sodakoh, ini kalau nggak sodakoh ini mungkin sodakoh sekarang ini entah berat entah ringan ya. Semua orang berada di dalam masa yang mengeluh, kecuali orang-orang yang beriman. Ya, tidak mengeluh. Dan jangan pernah mengeluh. Sahabat-sahabat Rasul pernah diboikot, termasuk Rasulullah SAW sendiri. Selama 2 tahun tidak dibeli dagangannya dan tidak boleh membeli. Bayangkan, bukan hanya tidak dibeli, tapi dia tidak boleh belanja juga. Jadi akses ekonominya ditutup 2 tahun. Nah, kita ini masih berapa bulan? Masih jauh ya. Sampai sahabat Rasul dan Rasulullah SAW itu makan rumput-rumput yang ada di Mekah. Ada rumput nggak di sana? Susah ya. Makan rumput, daun-daun, nggak tahu daun apa. Bukan kalau ketemu daun pepaya ya dimakan daun pepaya, maka makan daun pepaya ini sunnah. Daun-daunan lah bukan daun pepaya. Sunnah orang-orang ketika kepepet. Nanti sekaligus penelitian ini layak dimakan atau tidak. Ini
meracuni atau tidak gitu ya. Sampai makan daun-daun. Tapi ya orang kita itu memang nyeneng nih ya. Kalau diceritain ini, walah kami makan daun dari kecil katanya gitu. Ya beda, makan daun kita sebagai lalap itu kan sebagai alternatif, sebagai tambahan. Zaman Rasul itu makanan pokok. Ini kekuatan apa yang tersimpan di dalam diri salafus sholih ini, sehingga tujuan kehidupan dia itu bukan hanya makan. Kalau Allah masih menahan rizki, bukan menahan, Allah nggak nahan-nahan sebenarnya ya. Udah dikasihin ya jatahnya, memang jatahnya segitu, ya sabar. Insya Allah hidup itu. Allah akan mendatangkan ya mungkin dengan berpuasa ya, itu ibadah yang cocok untuk masa-masa seperti ini. Kita akan melihat di antara hal-hal yang bisa menghibur kita. Allah berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat 28. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi. Jemaah sekalian, ini ayat mungkin akan kita lewati setiap hari Jumat atau malam Jumat ketika kita membaca surat Al-Kahfi ayat 28. Tapi kan nggak dibaca artinya ya. Iya, maka kita Allah. Jamaah sekalian, kita apabila ingin mengetahui kedudukan kita di sisi Allah, maka lihatlah engkau dudukkan di mana posisi Allah pada dirimu. Pengen tahu status kita di sisi Allah? Lihat status Allah, engkau letakkan di mana posisinya pada dirimu. Itu aja. Nah, Allah mah tergantung kita gitu kan. Kita cinta, Allah ridho, kita ridho, Allah ridho. Nah, perjumpaan kepada Allah ini wajah itu ada dua waktu. Bagi seorang hamba bertemu dengan Rabbnya ini ada dua waktu. Yang pertama ketika dia di dunia, yang kedua ketika dia di akhirat. Kapan saat seseorang bersama Allah di dunia, bertemu dengan Allah di dunia? Ketika sholat. Ketika sholat. Sholat itu kita menghadap Allah. Yang kedua nanti di akhirat kita menghadap Allah. Maka kalau ingin nasibnya baik ketika menghadap Allah di waktu akhirat, maka perbaikilah saat kita menghadap Allah di dunia ini ketika sholat. Jadi makna zikir itu banyak. Sholat itu termasuk zikir. Tilawah Quran termasuk zikir. Thalabul ilmi itu zikir. Bahkan zikir itu ya zikir. Nah, zikir ini amal ibadah yang bisa melekat kemana saja. Bisa melekat ke sholat, bisa melekat ke puasa, bisa melekat ke tilawah Al-Quran, bisa melekat ke silaturahim. Ini amalan zikir ini yang sangat fleksibel. Bahkan zikir yang seperti ini di dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan bahwa akan mendapatkan pahala yang lebih besar dari pahala jihad fi sabilillah. Zikir. Wala ta'du 'ainaka 'anhum. Ini peringatan yang besar untuk kita semuanya. Janganlah kalian berpaling dari mereka. Siapa mereka? Orang-orang yang sama-sama menghendaki perjumpaan dengan Allah dalam keadaan diridhoi tentunya. Kemudian orang-orang yang bersabar dan orang-orang yang berzikir di pagi hari dan petang hari.
Jangan berpaling dari mereka. Wala ta'du 'ainaka, jangan kalian palingkan pandangan, sikap, posisi, kedekatan dari mereka, jangan. Karena inilah yang akan membangun spirit. Manakala kita lupa ada yang manakala kita lemas ada yang menguatkan, mengeraskan. Manakala kita sedih ada yang menghibur. Manakala kita susah ada yang menolong. Dan ini pertolongan itu bukan hanya sekedar pertolongan harta. Kita ini kalau menolong itu pasti langsung fokus ke duit. Belum tentu. Orang yang punya duit juga butuh pertolongan, banyak. Saya sering mendapatkan keluhan dari orang-orang yang punya duit itu. Ternyata banyak juga orang salah perspektif, persepsi dia. Tapi orang yang nggak punya duit itu lebih berpotensi memang untuk mendapatkan pertolongan, lebih potensial. Karena yang dipikirin ya itu, nggak punya duit berarti susah, gitu kan. Padahal orang punya duit susah juga banyak. Jadi yang bermasalah adalah nafsaka tadi. Wasbir nafsaka. Nafsaka ini nafsu. Nafsu, angkara murka yang ada di dalam diri kita ini yang harus ditekan supaya sabar. Kemudian turidu zinatal hayati dunya. Engkau berpaling dari orang-orang yang tadi kita kisahkan, kemudian berpaling dari mereka hanya karena menghendaki kehidupan dunia. Turidu zinatal hayati dunya. Engkau menghendaki justru berpaling dari mereka karena tergiur oleh perhiasan dunia. Banyak orang meninggalkan temannya gara-gara temannya tidak menguntungkan dari sisi materi. Saya berteman sama kamu gak ada manfaatnya, gak ada nilai ekonomisnya. Ya. Buang-buang waktu, berpaling dia mencari teman atau kelompok yang lebih produktif dalam hal zinatat dunia, ya dunia. Nah, ini difahami secara baik ya, tidak jadi orang yang zuhud semuanya dalam arti tasawuf gitu ya. Nah, iya. Nah, teman itu di dalam telaah seorang ulama yang bernama Al-Imam Ibnul Mubarak itu ada 7. Mungkin ini yang akan kita bahas insya Allah dalam pertemuan depan. Teman jenis apa saja, dan dari 7 teman itu hanya 1 yang kita bawa sampai ke akhirat, yang sampai langgeng sampai akhirat. Yang lain yang 6 itu ditinggal di dunia saja. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina. Dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang bergabung bersama orang yang hatinya kami lalaikan dari ingat kepada kami. Jadi di dunia itu isinya cuma 2. Kalau dilihat dari sisi ini, yang pertama orang yang ingat, yang kedua orang yang tidak ingat. Yang ingat dan mengingatkan inilah ahli zikir. Kemudian yang tidak ingat itu yang namanya ahli ghafilin. Orang-orang yang Allah palingkan, lalaikan hatinya qalbahu an zikrina, dari hati kami. Maka orang-orang yang Allah lalaikan dari zikir kepada Allah ini tingkah lakunya tidak sama seperti ahli zikir. Kalau ahli zikir suka mengingatkan, maka orang-orang yang di luar ahli zikir cuek, nggak peduli. Kalau orang-orang yang ahli zikir berkata-kata dengan kata yang baik, maka yang tidak ahli zikir perkataannya ngawur.
ngomongnya nggak berfaedah, bahkan justru berisi hal-hal yang tidak baik. Mau ikut mana kita? Ikut ahli zikir apa orang ghafilin? Jadi ada zikir, ada ghafilin. Tapi sekarang ini ada zikir ghafilin itu digabung. Ada zikir ghafilin, zikirnya sampai lalai, sampai dunia lenyap, hanya ada dia dan Allah. Zikir ghafilin. Wattaba'a hawahu, dan mereka mengikuti hawa nafsunya. Ulangan ghafilin tadi apa? Mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuto, dan adalah seluruh perkaranya itu melampaui batas. Gak ada yang benar. Perkara-perkara mereka melampaui batas. Kemudian Allah juga berfirman di dalam surat Thaha yang memiliki makna yang hampir mirip sebagai penguat. Ayat 130, Thaha 130. Fasbir, kalau tadi wasbir, sekarang fasbir. Fasbir ala ma yaquluna, bersabarlah, maka bersabarlah kalian dari ucapan-ucapan mereka, ajakan-ajakan mereka, provokasi mereka, sabar. Apa saja yang buruk dari mereka berupa ucapan, sabar. Berbicara masalah sabar ya ruwet namanya. Apa ya iso, apa ya ora? Apa sabar apa enggak? Susah. Maka satu-satunya ibadah jamaah sekalian yang Allah beri pahala tanpa hitung-hitung, bi ghairi hisab, itu cuman sabar. Sholat itu pahalanya masih diperhitungkan oleh Allah, puasa masih dihitung, sedekah masih dihitung, tapi kalau sabar, ajruhu indahu bi ghairi hisab. Surat Az-Zumar ayat 10 itu dalilnya. Sabar pahalanya tanpa batas. Jadi kita ini lebih sabar menahan puasa sunnah Senin Kemis, padahal sabar menghadapi ujian, menahan lisan, berakhlakul karimah, ini pahalanya besar. Bersabar menghadapi ujian dan masalah, itu pahalanya besar. Maka sebenarnya kita itu nggak usah banyak ibadah, cukup yang wajib-wajib saja tapi akhlaknya baik, daripada tahajudnya sampai benjut, puasanya sampai kurus, tapi tetangganya tidak pernah aman dari lisan dan tangannya, tetangganya yang menurut teman-temannya. Maka kata Rasulullah, hum finnar, dia di dalam neraka. Akhlak ini lebih utama. Fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi, dan bertasbihlah dengan memuji Rabbika, Rabb kalian, qabla tulu'i syamsi, sebelum matahari terbit. Ini waktunya. Qabla tulu'i syamsi, sebelum matahari terbit. Kalau udah terbit itu kerja, cari maisah, cari makno sana. Kalau udah terbit matahari, tapi sebelum terbit apa? Wasabbih bihamdi, bertasbih dan tahmid, ya, memuji. Wa qabla ghurubiha, dan sebelum maghrib terbenamnya. Ya, sebelum terbenam itu juga jangan kemana-mana, nggak usah ngapa-ngapain, tapi berzikir. Sudah mandi, masak sudah selesai, sudah bersih, sebelum maghrib zikir subhanallah wa bihamdi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsih wa midada kalimatih. Kalau kita hafal zikir ini jamaah sekalian, itu
tamlaul mizan, memenuhi timbangan amal kita. Amal yang ringan-ringan itu, yang timun wungkuk bahasa Pak Suminto itu, amalan kok nggak direken, nggak ada harganya, kudu tambah-tambah, itu akan menjadi berkualitas dengan zikir subhanallah wa bihamdi tadi. Itu sambil nunggu sholat maghrib, sambil menunggu berbuka, itu berbanyak zikir kepada Allah. HP matiin, zikir aja, atau zikirnya itu ada di HP boleh. Nah, ya. Sebelum matahari terbit, ini diamalkan. Monggo jamaah sekalian, diamalkan. Ngapain kita pada waktu itu? Apa aktivitas kita pada saat tersebut? Yang ini di dalam Al-Quran banyak sekali, ya, disebutkan tentang keutamaannya. Qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha wa min ana il-laili fasabbih atrafan nahari la'allaka tarda, ya. Dan sebelum terbenam, dan bertasbihlah pula pada waktu tengah malam. Nah, ini bangun di malam hari, Masya Allah ya, terbangun berzikir kepada Allah, gak ada yang lihat. Itu satu, keutamaannya gak ada yang lihat. Jadi potensi riak gak ada. Tapi sekarang ada, Pak, sambil selfie dah, ting, jam 12 malam sedang zikir nih katanya. Di-upload, subhanallah sejuk hati ini katanya kan, dikasih not gitu kan, catatan. Hati-hati. Itu satu keutamaan yang nggak ada yang lihat, dan jangan memperlihatkan diri. Yang kedua, kita melawan kantuk. Ini nilai istimewanya. Lah orang kita itu ngantuk, tidur boleh, nggak dosa. Tapi kok dia bangun ingat Allah, itu sinyalnya kuat sekali itu. Kita sedang ngantuk, seharusnya kita tidur, nggak masalah, nggak dosa, tidur silahkan. Tapi ketika dia di tengah malam disebutkan, ya, wa min ana il-laili. Ini ayat loh, ini saya nggak ngomong hadis, ini ayat. Kalau kurang kuat ya, gua apa meneh. Wa min ana il-laili fasabbih wa atrafan nahar, ya. Dan di ujung siang, penghujung siang ya, siang hari, nahar, la'allaka tardo, agar kita mendapat ridho. Semoga kalian diridhoi, la'allaka tardo, semoga kalian mendapatkan ridho. Terakhir, wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fih wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Dan janganlah kalian berpaling juga, membuat apa ya, kepencut matamu. Ini artinya itu ya, tamuddanna ainaika, matamu itu jangan kepencut. Bahasa Indonesianya apa ya? Ya berpaling gitulah ya. Janganlah kamu berpaling gitu. Kepada siapa? Ila ma mata'na bihi azwajan minhum zahratal hayati dunya, kepada orang-orang yang Allah berikan atau titipkan kepada mereka perhiasan-perhiasan dunia. Apa? Rumah megah, mobil mewah, sawah melimpah ngambrah-ambrah, anak gembraya, pokoknya semuanya itu jangan. Kemudian kita itu kok jealous gitu, kok nasibku tidak seperti mereka, ya Allah. Ya. Ini ditegaskan lagi dalam surat Ali Imran, utamanya adalah la yahurrunaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Janganlah hatimu itu punya kekaguman kepada kehebatan orang-orang kafir di satu negeri. Ya, apa enggak hebat? Al-Quran sudah mengatakan surat Ali Imran, janganlah hatimu itu kok condong, kepencut, berpaling kepada orang-orang, bahkan ditegaskan orang-orang itu adalah orang kafir.
fil bilad, di suatu negeri lebih kaya, lebih makmur, lebih cantik, lebih sehat, lebih apa gitu ya, dalam tanda kutip. Bukan berarti kita nggak boleh seperti itu, bukan. Ini artinya jangan sampai para ahli zikir ini berpaling, meninggalkan tempat zikirnya, meninggalkan komunitas teman-temannya, berpaling kepada perhiasan dunia. Mudah-mudahan bisa difahami secara benar. Kemudian kalimat terakhir adalah linaftinahum fih, itu hanya fitnah, itu hanya ujian di dalamnya. Wa rizqu rabbika khairu wa abqa, dan rizki dari Rabb kalian itu lebih baik dan lebih kekal. Opo wae, apa saja yang ada di dunia itu rusak semuanya, kecuali amal kita yang akan kekal. Semua akan jadi bangkai, semua akan menjadi bekas, dan tidak ada kebahagiaan yang hakiki kecuali apa yang telah menjadi amal soleh kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu saja yang bisa dibahas pada kesempatan tubuh mengaji kali ini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.